Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rianto, saya dari kelas B24. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas dari mata kuliah Classroom Action Research atau PTK yang dibimbing oleh Ibu dosen Yanti Triani SOSI MPD dengan judul Peningkatan Pemahaman dan Keaktifan Peserta Didik pada mata pelajaran fikih melalui metode diskusi kelompok SMK Autolibiyah Tegal. Latar belakang. Fikih merupakan mata pelajaran penting dalam pendidikan agama Islam. Bertujuan membentuk pemahaman dan praktek ibadah sehari-hari. Pembelajaran fikih di SMK masih cenderung konvensional. Peserta didik pasif dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Diperlukan metode pembelajaran yang aktif dan partisipasi. Kondisi real di kelas. Berdasarkan observasi awal, pembelajaran masih didominasi metode ceramah. Keaktifan peserta didik rendah. Peserta didik kurang berani bertanya dan berpendapat. Pemahaman materi fikih ibadah belum cukup optimal. Dan hasil belajar belum mencapai KKM secara klasikal. Permasalahan penelitian. Permasalahan utama yang dihadapi yang pertama, rendahnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran fikih. Yang kedua, rendahnya pemahaman peserta didik terhadap materi fikih ibadah. Dan untuk yang ketiga, pembelajaran belum bermakna dan kontekstual. Solusi yang bisa ditawarkan, yang pertama, diadakan metode diskusi kelompok. Yang kedua, peserta didik dibagi dalam kelompok kecil. Terus yang ketiga, berdiskusi membahas permasalahan fikih. Yang keempat, mendorong interaksi, keberanian, dan kerjasama. Dan yang terakhir, pembelajaran menjadi aktif, hidup, dan bermakna. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran fikih? Yang kedua, apakah metode diskusi kelompok dapat meningkatkan pemahaman peserta didik? Selanjutnya, apakah metode diskusi kelompok dapat meningkatkan keaktifan peserta didik? Tujuan penelitian. Tujuan PTK ini adalah pertama, mendeskripsikan penerapan metode diskusi kelompok. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap fikih ibadah. Dan yang ketiga, meningkatkan keaktifan dan partisipasi peserta didik. Selanjutnya untuk manfaat penelitian. Manfaat teoritis, pengembangan pembelajaran fikih berbasis keaktifan siswa. Dan untuk manfaat praktis, untuk guru, menjadi alternatif metode pembelajaran. Dan manfaatnya untuk peserta didik nantinya bisa lebih aktif, lebih berani, dan memahami materi. Dan manfaat untuk sekolah bisa mendapatkan peningkatan mutu pembelajaran PAI. Selanjutnya untuk kajian teori pembelajaran fikih. Fikih itu merupakan ilmu tentang hukum syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Fikih itu bersifat praktis dan aplikatif. Dan tujuannya tentunya untuk membimbing peserta didik mengamalkan hukum Islam.
Untuk metode diskusi kelompok. Untuk pengertiannya, metode pembelajaran melalui diskusi dalam kelompok kecil. Itu yang dinamakan metode diskusi kelompok. Untuk keunggulan, yang pertama bisa melatih berpikir kritis, yang kedua meningkatkan keberanian berbicara, yang ketiga menumbuhkan kerjasama, dan yang keempat meningkatkan keaktifan belajar. Untuk penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian yang dilakukan guru di kelasnya sendiri. Ya. Tujuan memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Terus dilaksanakan melalui beberapa siklus. Terus juga bersifat reflektif dan berkelanjutan. Untuk hipotesis tindakan. Jika metode diskusi kelompok diterapkan, maka pemahaman peserta didik pasti akan lebih meningkat. Dan jika metode diskusi kelompok diterapkan, maka keaktifan peserta didik juga nantinya ikut meningkat. Berarti pemahamannya meningkat dan keaktifan peserta didik juga nanti akan ikut meningkat. Metode penelitian. Jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Untuk subjek, peserta didik kelas 10 yang mempunyai kurang lebih 32 siswa. Untuk lokasi, berlokasi di SMK atau Lipiah Bumi Jawa Tegal. Dan untuk waktu pembelajaran, itu pada semester ganjil tahun pelajaran 2025-2026. Untuk prosedur PTK, setiap siklus meliputi beberapa poin. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Dan semua poin tersebut itu dilaksanakan dalam 2 siklus. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data. Yang pertama memakai teknik tes tertulis atau hasil belajar. Yang kedua memakai teknik lembar observasi atau keaktifan siswa. Dan yang terakhir menggunakan teknik dokumentasi. Itu berupa foto atau catatan lapangan. Selanjutnya untuk teknik analisis data. Yang pertama data kuantitatif. Itu berisi pertama nilai rata-rata, yang kedua persentase ketuntasan. Selanjutnya untuk data kualitatif itu berisi deskriptif dari hasil observasi. Selanjutnya untuk indikator keberhasilan, penelitian dikatakan berhasil jika yang pertama lebih dari 75% peserta didik mencapai KKM. Terus selanjutnya keaktifan peserta didik meningkat secara signifikan. Dan seterusnya atau selanjutnya suasana pembelajaran lebih aktif dan kondusif. Untuk jadwal penelitian, yang pertama persiapan, terus ada pelaksanaan siklus 1, selanjutnya pelaksanaan siklus 2, dan yang terakhir penyusunan laporan. Untuk penutup, metode diskusi kelompok efektif meningkatkan keaktifan. Terus bisa membantu peserta didik memahami fikih secara kontekstual. Dan yang terakhir, PTK menjadi solusi nyata perbaikan pembelajaran. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.